Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, dan selamat menjelang maghrib buat para Nina di luar sana. Jumpa lagi di Geralitan Channel X. Wah. Tiba-tiba cilok banget. Geralitan Channel adalah channel review pertama dan satu-satunya yang bisa syuting di rumah studio kita. Semua konten orang juga banyak yang syuting di sini. Iya, tapi channel review yang syuting di sini cuma gue doang. Yang apa? Channel review yang syuting di sini cuma gue doang. Iya. Review film, iya. Iya, channel review pertama yang syuting di sini ya channel review Geralitan ini, sebuah Ya kehormatan. karena kita yang ngontrak di sini, tolong. Sebuah kehormatan buat Geralitan bisa syuting di sini. Hah? Oke, selamat datang di channel review film terlaris, terpopuler, terviral sepanjang masa, apalagi kalau bukan ADC. Ada apa di sinema? Pertanggal 28 Agustus menurut kalender Sukumaya. Waduh. Menurut kalender Sukumaya 20 Bedanya ini apa tuh? Sukumaya sama kita kalendernya? Sukumaya berhenti di 2012 kalendernya. Oh, Nah, ya berarti sekarang bukan, ini kan udah lewat, Ya, tolol. ini gue pakai kalender 2012. Ya udah nggak kepake, tolol. Udah 2012, sekarang 2022 anjing. Hari ada apa aja lagi ada apa aja di sinema? Nah, box office-nya itu di sinema lagi ada Minions 2. Itu gue pengen nonton lagi itu tuh, lucu banget. Kemarin gue diundang ke special screening-nya karena gue orang penting kan. Karena gue sekarang kan reviewer film ternama kan. Gue sering banget diundang ke film-film penting. Ada Minions 2, menurut gue tuh lucu banget karena harus nonton. Ada Broker. Rise of Gru. Ya, itu ini ya, Minions 2 Rise of Gru. Oh, iya. Dia ngomong soto ayam tau Minions-nya. Oh iya. Iya, soto ayam, kecap asin, nasi kuning gitu. Enggak, kalau nasi kuning. Serius lu harus Enggak, kalau nonton. kecap asin sama nasi kuning gua enggak percaya anjing. Serius, lu tanya itu. Nah, Hah? Tanya siapa? Pak Anies ya. Nah, yang kedua, Gua bilang Pak Anies. ya ada Pak Anies juga nonton, kemarin ada datang. Oh iya. Iya, di Istana Negara datang. Bukan presiden dia. Dia gubernur. Terus ada juga Broker, karena kita Broker. nonton juga Udah ya. nonton, ayo. Oke lah. Oke lah. Aku bukan. Tapi bukan selera lu itu. It's not my cup of tea. Bukan tipe film Indiana Geralt. Betul. Ada juga film Everything Everywhere All at Once. Wah, ini gila. Ntar ya kita review juga. Wah, Kita gila. bakal review juga. Ini gila ini film. Terus ada juga film biografinya Elvis Presley, judulnya Elvis. Wow. Black Phone, kalian harus nonton Black Phone. Apa kita bahas Black Phone aja lah? Lah gua belum nonton, tolong. Kalau itu lu bahas sendiri aja. Gue berat banget mau bahas film yang kita mau bahas satu ini loh. Karena kita akan membahas My Sassy Girl. Jadi kita baru nonton. My Sassy Girl. Nih, yang tiket gua kagak disobek Oh, iya. karena nggak ada yang jaga di Karena depannya. nggak ada yang jaga males sampai males tuh yang jaga ya. Oke, jadi Gua bingung tuh. sekarang itu lagi gila-gila film remake ya, karena Iya. banyak banget film yang di remake. Ada My Sassy Girl, terus Nanti ada ada Miracle in Cell Cell Number Number 7, ada Hello Ghost. Hello Ghost nanti ada juga. Hello Ghost. Terus yang baru-baru tayang 2 bulan lalu tuh remake-nya ini Chucky kan, ada Itu bukan remake. Apa itu? Ngeklaimnya dia ya itu versi kok biasa. mirip remake kali itu apa plagiat apa terinspirasi kok plagiat. Iya, terinspirasi, tapi 80%. Nah, Oh My Sassy Girl ini gue mau bacain fun fact dulu soal Oh My Sassy Girl. Apa tuh? Tahu nggak? Oh My Sassy Girl ini judulnya adalah My Sassy Girl loh. My Sassy Ya Girl. lu yang salah tadi, tolol. Judulnya emang My Sassy Girl, lu kenapa ada oh-nya? Fun fact. Di sini aja di tiketnya udah jelas My Sassy Girl, oh-nya dari mana? Nah iya Oh-nya dari mana? makanya. Oh iya Oh My Sassy. Oh, Sassy Skin. Oh so Sassy. Yes. Tahu nggak fun fact kedua? Apa? My Sassy Girl ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole loh dan Tiara Andini loh. Funnya di mana? Itu ya informasi ya. Udah informasi aja gitu funnya di mana? Iya. Dan terakhir film ini diproduseri oleh Frederica dan disutradari oleh Fajar Bustami loh. Wow. Fajar Bustami Fajar ternyata Bustami. sering karyanya banyak sekali. Banyak karyanya. Ini salah satunya. Ting. Nah, Ini salah duanya ting. Ting. Nah itulah dia ya. Tolong ya dibantu. Ini film pertama yang dia bikin ting. Ting. Nah, oke. Berikut silsilah keluarga Fajar Bustami. Ting.
Oke, seperti biasa kita mau recap dulu secara keseluruhan. Film ini gimana? Film ini cukup menarik. Cukup menarik ya. Cukup menarik. Kata yang menggambar dari Alpi, film ini cukup menarik. Kalau gue bisa dimakan sih. Kok bisa dimakan? Ya ibaratnya kalau makanan ini tuh bisa dimakan. Film kue soalnya. Film kue. Oh ada film cowok kue, ada cewek kue, cewek Iya ada cewek bumi. kue. Nah kalau ini film kue nih. Kue betul. Ada cewek kue, cewek bumi, maksud ini film gue, kue. Film ini tuh bisa dimakan. Kalau ibarat makanan, film ini tuh bukan yang gak enak banget gak bisa dimakan. Kalau kayak Rumah Kuntilanak itu kan, itu bahkan kalau ibarat makanan kita kasih sajen ke setan, kita dimarahin sama setan. Iya. Karena itu bahkan bukan makanan manusia, bukan makan Iya. setan gitu. Ibarat pare mungkin udah pahit, udah itu habis pahit. keinjek orang. Keinjek orang. Kalau di pasar ini tuh tomat yang jatuh-jatuh ke tanah yang busuk gitu, yang dipungut-pungut, Astagfirullah, dijadiin saus. jadi saus. Nah itu nggak bisa dimakan. Tapi kalau film ini masih bisa dimakan. Bisa dimakan. Enak atau enggaknya? Nah, itu tergantung dia. selera, tergantung Itu dia. selera. Oke. Jadi kalau kalian mau nonton My Sassy Girl, filmnya sedang tayang di bioskop. Kalian bisa skip video ini, nonton filmnya. Tadi jadwalnya udah masih lumayan banyak meskipun agak berkurang dari tanggal 23 Juni, which is itu 4 hari dari sekarang. Teaternya udah agak dikurangi. Tetapi masih ada di bioskop. Jadi kalau kalian mau nonton filmnya dan nggak mau kena spoiler, silakan kalian skip video ini dan hitungan ke nanti HS hitung ya. Ntar ada ininya HS, ada voice over suaranya S. 3, 2, 1. Kerja lu HS tuh. Kasih kerjaan mulu dari tadi ya. Iya. Kita mau ngomongin dulu apa yang kita suka dari film ini. By the way, selanjutnya setelah ini adalah spoiler talk. Jadi resiko ditanggung kalian sendiri. Apa yang kita suka dari film ini? Dari gue dulu deh. Pertama yang gue suka dari film ini adalah Indy Barens. Gue suka banget sama Indy Barens, sumpah. Demi gue ngefans banget sama Indy Barens dari zaman Ceriwis. Tahu gue Ceriwis, yo. Iya. Wes. Terus kayak gue tuh pernah sekali acara off air nikahannya tante gue di Malang, hostnya Indy Barens dan dia tuh lucu banget sumpah. Dia penyiar bukan sih? Dia penyiar juga, host TV. Jadi menurut gue seger aja gitu ngeliat Indy Barens ada lagi di layar kaca di gitu. dunia entertainment ini. Dan dia tetap dengan karakternya yang lucu, yang kalau di film ini kan dia jadi ibu yang galak, Ibu-ibu yang marah-marah. Bener-bener fresh banget gue ngeliat Indy Barens sih. Kalau lu apa yang lu suka dari film ini? Kalau gue yang gue suka itu tadi dia ada Jeffrey Nicole makan coklat Dylan sih. Itu iklannya awal. Mungkin Product sponsor. placement itu product placement. Tapi yang bener yang ini product placement ditaruh di sebelum film. Jangan kayak kemarin ada satu film ada juga yang di superhero. tengah-tengah ada, Cok. Ada satu film superhero kemarin. Superhero asal Indonesia. Iya kan? Itu film apa video campaign ya? Waduh. Karena gini, lagi adegan serius, set tiba-tiba di tengah-tengah ada adegan, tiba-tiba kekat ada adegan gini. Superhero-nya itu mau naik motor, ojek ya? Iya. Mau beli barang. Terus sama tukang ojeknya dibilang, ngapain beli barang? Mending beli di Tokopedia, langsung diantar hari ini. Iya. Kayak, hah? Ada gitu, superhero beli kain gitu ya, pakai Tokopedia gitu. Yang gue suka ya actingnya Jeffrey Nicole lah. Betul. Jelas itu. Menurut gue kayaknya Jeffrey Nicole ini nge-gymnya tiap hari dia latihan shoulder ya. Karena Iya. terlihat sekali di film ini tuh Jeffrey Nicole Memikul sanggup beban yang memikul sangat berat. beban yang sangat berat menggendong film ini. Bukan Shouldernya, hanya bahunya terlatih ya. bukan hanya cerita filmnya tapi Keseluruhan film ini. Keseluruhan filmnya Ada di pundaknya Jeffrey Nicole. Pasti Betul. gue yakin setelah syuting film ini Jeffrey Nicole pasti sering ke Becengkiang ya. apa itu? Yang itu BKT itu yang di arah rasa buat mijet itu. Pasti pegel sih karena dia menggendong dari awal sampai akhir film itu dia gendong ya. Iya. Ya jam terbang tidak berbohong ya. Tidak berbohong emang. Dari tatapan matanya Jeffrey Nicole. Berbicara tatapannya itu kalau kata orang. Dialognya, gerak tubuhnya, bahkan Gestur-gestur dia kecil. cuma tersenyum aja. Kita lo tuh kayak Oh janinku meledak gitu. Janinku kan. meledak ini. Gitu kan. Jeffrey Nicole dan ini sih, siapa yang bapaknya Jeffrey Nicole? Surya Saputra. Surya Saputra. Wah gila Surya Saputra bagus aktingnya bagus. Padahal scene-nya gak terlalu banyak tapi kayak ngena gitu. Kayak kocak juga. Kalau dipikir-pikir keluarga Jeffrey Nicole doang yang bagus ya. Indy Barens, Surya Saputra sama Jeffrey Nicole-nya gitu ya. Wah ada Ence Bagus lu lagi ke toilet tadi. Oh iya, Ence jadi Bagus. satpam ya. Iya jadi satpam. Itu Lucu. Ada gitu lucu. Iya, Ence Bagus memang udah inilah senior. Saking biasanya ya kalau gue mau nonton film yang seru yang bagus, gue kalau pengen kencing gue tahan sampai kantung kemih gue pengen meledak. Contohnya film Sri Mulat.
Wah iya. Film Sri Mulat itu Sri gue Mulat kita. gue mau kencing kan, terus kayak gue tahan, gue nggak pengen ketinggalan gitu. Sumpah gue itu juga pengen kencing, gue tahan anjir pas nonton Sri Mulat. Iya anjir, sampai akhirnya pas gue kencing di akhirnya saking gue Ngomong apa sih lu? pas gue kencing itu kencing keluar. Urin-urinnya sampai jebol nih. Enggak juga, kencing aja keluar. Ya kan emang iya. Kencingnya lu kencingnya keluar, kencingnya tolol. Terus apa ya? Pengambilan gambar oke menurut gue. Pengambilan gambarnya ya oke. Sinematografinya Sinematografinya oke Fajar lah, maksudnya. Bustami ya udahlah ya. Iya, maksudnya nggak gaya hancur banget enggak. Terus gue nggak ngerti. Cukup enak dilihat lah. Nggak tahu ya, kalau gue lihat review-review di sosial media kayak di TikTok, di Twitter, orang-orang tuh agak terganggu dengan warnanya. Tapi menurut gue warnanya nggak seburuk itu, kayak masih bisa dinikmati. Nggak, kalau kalian pernah nonton film Tutuge, gue nonton film Tutuge kemarin, itu warnanya bro, sakit mata bro, itu air laut aja tuh jadi hijau gradingannya. Itu tuh G. Iya, filmnya hijau semua meskipun ceritanya bagus ya. Iya. Gue udah bilang langsung sama sutradaranya. Kan akhirnya sutradaranya ngechat kan, terima kasih ya udah di review filmnya. Iya, terus gue bilang kayak filmnya bagus kak, tapi warnanya hijau banget, mata gue sampai jadi hijau semua mata gue, jadi kayak film Green Lantern gitu kan. Tapi ceritanya bagus gitu. Sama kayak KKN pas kita habis review orang MD Entertainment nge-DM. Nge-DM lu ya? Gue jadi gak enak anjing. Itu mah gara-gara TikTok lu kali. Iya tapi gara-gara review kita juga mereka nonton anjing. Mungkin ya. Iya. Orang review gue itu viral banget kayak. Jadi menurut gue warnanya menurut gue oke. Nggak yang bagus banget juga. Karena ada beberapa bagian warna itu kayak misalnya lu lihat kayak mereka pas lagi di Taman Mini awannya itu bisa sebelah kiri warna kuning, sebelah kanan warna biru. Iya bisa. Gitu. Bisa, Jadi iya. kayak kalau gue rasa yang bikin gradingan itu ganti-gantian. Jadi komputernya cuma satu. Jadi ada sip-sipannya. Misalnya dia lagi kerjain set gitu. Ini udah masuk kritik nih. Belum. Ini masih karena kan lagi ngomongin warna. Oh. Jadi ya udah sekalian aja. Warna Jadi, emang iya sih. Tapi tadi sinematografinya Oke. ada satu yang gua nggak serap yang pas scene piano doang sih. Itu jadi kayak kurang dapet gitu scene romantisnya. romantisnya ya. Yang main piano terus kayak gimana ya? Kayak feel-nya jadi nggak terlalu dapat aja, itu aja sih. Balik ke warna, jadi kayak menurut gue komputernya itu cuma satu kerjaan. Jadi misalnya jadwalnya dari jam 9 sampai jam 12 si Hari gitu kan. Hari lagi ngeliat oke, break makan siang diganti dulu sama si Asep. Sama si Asep. Kan kalau masak beda tangan beda rasa gitu Iya. kan. Nah ini kayaknya kayak gitu ya, komputernya cuma satu Ada gitu. scene yang dia mau hujan-hujanan di nari-nari komedi ya? puter, iya yang pertama-tama tuh, yang awal-awal. Tiba-tiba segara-gara gradingan nih alisnya Jeffrey Nicole jadi biru anjing. Oh iya. Alisnya sama rambutnya jadi biru anjing. Aneh banget. Itu berarti di warnanya menurut gue oke. Cuman oke aja, maksudnya masih nggak mengganggu lah, nggak Iya. sampai mengganggu banget. Gue ada satu lagi yang gue suka juga. Apa? Tiap adegan, tiap scene, kostumnya Tiara Bisani bagus-bagus banget ya. Itu Tiara Andini, Tiara Bisani. Tiara Tiara Andini. Andini, kostumnya Tiara Andini. Bisani tuh siapa Bisani? So, sama-sama Ti anjing. Tiara Andini, Tisa Bisani. Tisa juga Biani, bukan Tisa Bisani, Iya, beda. sama lah, mirip-mirip Ti. Titi Puspa juga Titi. Puspa, Titi Kamal, Meli Guslow. Kok Meli Guslow? Kenapa Meli Guslow? Oke, menurut gue kostum bajunya si Tiara itu bagus-bagus banget loh. Bagus kayak fashionable gitu. Jadi sebagai orang yang suka fashion, gue ngeliatnya kayak dia tuh kayak selebgram fashion OTD gitu anjir. Tolong di-spill online shopnya pihak kostum karena gue yakin banyak yang tertarik. Kalau misalnya ada orang iya, kalau ada orang kostum nonton video ini, terus boleh kalian DM aku, kasih link-linknya. Tolong, aku minta tolong karena aku lagi nyari link affiliate sih. Nanti aku tulis di bawah sini. Baju-baju yang dipakai Tiara Bisani, Tiara Andini itu. Ya. Lumayan lu ntar gini, lu kasih fotonya Tiara Andini terus kasih Iya. link, guys. Endorse nggak apa-apa deh, gue ngiklanin gratis nggak apa-apa, link affiliate. Bagus banget, gue suka sangat-sangat memanjakan mata ya kostum-kostumnya si Tiara itu, dan kostum itu sangat mencerminkan dia banget gitu. Maksudnya kayak dengan muka yang imut-imut gitu, kostumnya tuh. Terus gue juga kepengen beli baju yang kayak Jeffrey Nicole DM gue ya, beli bajunya di mana.
So asik banget anjing. Pri, DM gue Pri. Jeb, panggilannya Jeb. Pri. Jeb gitu. Iya, Jeb mah kalian. Kalau gue yang deket Pri panggilnya Jeb Pri. Pri kan bisa Prianto, DM bisa. gue ya Pri, beli di mana gue? Bisa Pri. Gue suka banget sama baju lo Pri, anjay. Jadi sorak banget anjing. Ih, najis. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang Oke. Ini juga sebenarnya masuknya ke selera masing-masing. Selera masing-masing. Yang pertama, apa yang gue kurang suka dari film ini itu pemilihan cast-nya. Menurut gue pemilihan cast-nya, karena ini kan film remake ya. Menurut gue film remake itu penting banget. Cast itu harus sama dengan kualitasnya, film aslinya. Kayak misalnya kita lihat yang Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 tuh cast-nya tuh mirip banget bro sama film aslinya. Ya Ini kan? miripnya apa mukanya? Iya, maksudnya secara physically, secara muka, secara dandanan, karakternya juga. Enggak sih. Vino G. Sebastian gak mirip sama bapak-bapak yang Miracle in Cell Number 7. Tapi itunya karakternya, maksudnya kayak kita lihat aja nih, kita lihat, oh ini tuh dia banget gitu. Enggak. Iyalah. Tokoh aslinya kan Chae-hyun sama Jun Ji Hyun. Iya, Jun Ji Hyun. Nah, maksud gue kayak banyak banget artis Indonesia yang cewek dan cowok yang lebih vibes-nya lebih memancarkan Jun Ji Hyun dan Cha Tae-hyun. Kalau misalnya Jun Ji Hyun, pick pertama gue kalau misalnya gue jadi sutradara film ini tuh Chelsea Islan. Pick kedua gue Cinta Laura karena muka mereka tuh kayak judes-judes, gimana Jun Ji Hyun judes-judes songong gitu kan Jun Ji Hyun. Bisa kan? jadi ini juga Tatiana Safira sih. Kalau lu Tatiana Safira. Iya, Tatiana sih. Kalau lu siapa? Siapa kayak Melly Guslo mungkin? Bro. Melly Guslo lagi ya? Kalau gue slow lagi, lu ngefans banget lu kayak Nirina Zubir deh, Nirina Zubir. Enggak dong, Nirina Zubir Udah ibu-ibu ya? kurang muda. Nia Ramadhani cocok nggak? Agak mirip ya. Dulu kan Bawang merah. dia kan pernah jadi Iya. bawang merah juga, Iya. antagonis. Banyak sih sebenarnya artis yang lebih ini sih, lebih Cowok ya kalau yang cowoknya. yang cowoknya gue nggak kebayang sih, belum. Kalau yang cowoknya mungkin secara acting dan vibes Jeffrey Nicole udah lumayan ini ya, udah lumayan menandingi Cha Tae-hyun, cuma mungkin secara acting skill. iya secara acting Secara skill udah vibes. secara vibes udah juga, tapi menurut gue yang kurang ya kayak bentuknya. Oh iya. Kalau Cha Tae-hyun kan dia kayak culun, Gini buncit, loh, dan gini tidak loh, berotot gitu kan. Jadi kedua case ini, jadi misalnya si Tiara ini Tidak six pack kalau Cha Tae-hyun kan. Nah si Tiara ini dia ini terlalu imut untuk menjadi Jun Ji Hyun. Nah dan si Jeffrey Nicole ini terlalu macho untuk menjadi Cha Tae-hyun, gitu. iya. Tapi secara acting skill, secara nggak langsung juga gue beruntung banget sutradara ini memilih Jeffrey Nicole. Karena Iya. kalau nggak ada Jeffrey Nicole, film ini tuh, nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Nggak tahu deh ya. Iya. Kayaknya, nggak tahu deh, gue nggak kebayang. Ya, sih. Jeffrey Nicole Kalau nggak bagus ada banget sih kalau di nggak ada sini. Jeffrey Nicole. Itu sih pemilihan cast yang pertama. Terus yang kedua yang cukup mengganggu gue, ini lumayan mengganggu sih. Sampai gue tuh mikir kan dari tadi, kan film ini 2 jam kan. Film itu penontonnya tuh kayak capek banget gitu ya. Kayak anjing capek banget gue. Iya. Terus gue pikir-pikir apa yang bikin gue capek ya? Ternyata gue menemukan apa yang bikin gue capek. Apa? Di tiap adegan, di tiap menit, tiap detik ada background musiknya. Iya, sekalinya ada Maksudnya sekalinya nggak ada background musiknya, cuman kayak beberapa saat doang, habis itu ada background musik lagi. Itu pun diisi sama suara burung. Yang kagak ada background musiknya, sama suara jangkrik. Iya. Maksud gue kayak kalau film itu kan kita perlu kayak tone down, ngobrol gitu Iya. kan. Terus kayak ntar ada background musiknya. Ini enggak, ini kayak nonton FTV anjir. Cuma bedanya ini bukan yang bukan yang iya. Tuhan tolong aku rindu diri. Bukan yang ini. Cuma lagu-lagu musikal gitu, lagu-lagu. Cuma menurut gue tetap mengganggu gitu karena capek banget gitu dengerin background musiknya, meskipun background musiknya tuh cocok ya dengan suasananya, tapi menurut gue nggak perlu semua adegan tuh dikasih background musik karena apa yang pertama biar kita tuh bisa kayak apa ya, kayak baper aja gitu dengan percakapan keduanya gitu tanpa terdistract background musik menurut gue. Lanjut ke Tisa Andi ini. Lu ketuker mulu sama Tisa Biani sama Tiara Andini. Tiara ya. Anjir. Nih. Boy kamu jangan gitu lah.
Kan lu cinta sama boy. Aku mau ngising boy. Kamu Tiara Andini yang pertama, menurut gue Yap, ya ini adegan acting terbaik Tiara Andini itu di akhir doang. Astagfirullah. Sorry ya, mohon maaf. Astagfirullah. Mohon maaf banget. Ini gue melihat secara apa yang gue lihat ya. Iya. Maksudnya gue menilai apa yang gue lihat. Menurut gue masih Perlu banyak belajar. perlu lagi. banyak belajar sih. Cuman disayangkan belajarnya di film remake gitu. Iya, kalau belajarnya Jadinya- di film orang nggak punya Iya, ekspektasi, betul, ya betul, benar betul, harusnya betul. di film yang orang tidak punya ekspektasi akan wow, sama mungkin perannya dimulai dari yang tidak terlalu lead dulu. Betul. Iya, Karena gini ya, diasah dulu jam terbangnya. di film ini tuh Krusial banget nih masalahnya si benar. Jadi pemeran cewek di film. Jadi karena ini tuh film remake, kita secara nggak langsung sebagai penonton juga membandingkan si Tiara ini dengan aktris aslinya gitu. Iya. Jadi lawan lu itu udah bukan sesama aktris, tetapi udah aktris yang ini nih, ya kan? Iya. Bukan aktris lokal lagi gitu. Yang kita bandinginnya. Jadi menurut gue secara acting ya mungkin kedepannya bisa lebih bagus lagi sih. Maksudnya bisa lebih belajar lagi atau mungkin bisa ikut kursus acting. Ada tuh kelasnya Sakti Aktor Studio punyanya si Yoga Arizona, mungkin bisa daftar di situ. Iya. Kan? Lagi ada promo kemarin tuh gue lihat. Oh, lu jadi marketingnya? Bukan seorang Iya. kritik, ada solusinya. Ada solusinya, iya, betul. Karena itu di situ Agnes Monica kelas di situ. Emang iya? Ben Onsu kelas di situ. Iya. Oh, keren. Boleh dikontak ya Yoga Arizona tuh Instagram juga dia. Ya Iya. kan? Banyak waktu untuk belajar sih. Cuman untuk di film ini menurut gue sorry banget untuk kayak agak cukup Kurang dapat feel-nya kurang juga. dapet feel-nya sih. Jadi kayak misalnya dia nangis. Sama satu yang bikin, ya bener ya. Perubahan emosinya tuh terlalu cepat gitu loh. Misalnya nangis terus tiba-tiba ceria. Ya mungkin emang karakternya Jun Ji Hyun seperti itu. Cuman kalau di Jun Ji Hyun itu kan kayak ada kayak setnya gitu loh kayak Iya, build-nya. Terus kalau itu tiba-tiba kayak sut Iya, ya contohnya yang di adegan gondola, di gondola kan dia bilang kapal goyang kapten, tiba-tiba cut. Terus Tiba-tiba dia bilang gini, langsung- tiba-tiba langsung melihat di gondola. gue pengen keliling Indonesia. Iya. Terus secara alur cerita sebagai gue yang belum pernah nonton, gue nggak tahu ya, ntar lu komen versi Iya. lu bandingin sama film aslinya. Sebagai orang yang belum pernah nonton, menurut gue film ini juga kurang berhasil menyampaikan cerita ini dengan baik gitu loh. Karena apa ya? Pertama, aktornya chemistry-nya antar aktornya tuh kurang. Jadi Iya, kayak kita juga nggak bisa baper dengan film ini gitu. Iya. Nggak bisa baper gitu, ngerti nggak sih? Nyaris baper ketika kita ngelihat Iya. tatapan mata yang berlinang air matanya Jeffrey Dan Nicole, ya kan? hampir baper tuh. Jeffrey Nicole berkaca-kaca disenyumin sama Jeffrey Nicole kayak terus tiba-tiba kameranya ganti ke Tiara langsung kayak drop sigh gitu kan. Terus ke Jeffrey Nicole lagi langsung antara kedua pemainnya menurut gue chemistry-nya masih sangat kurang. Terus Chemistry-nya masih sangat kurang sih. dari karakternya itu sendiri di luar aktor ya, ini karakter di film itu sendiri menurut gue kayak terlalu cepat juga gitu. Maksudnya kayak mereka tuh tiba-tiba ketemu, tiba-tiba udah pacaran, tiba-tiba Tapi putus. itu memang yang di versi Koreanya juga secepat itu memang. Secepat itu. Secepat itu. Kayak maksudnya kita nggak tahu itu mereka tuh kapan pacarnya. Iya, kapan mereka juga kayak yang di Korea tuh jadiannya kayak ya udah jadian aja tiba-tiba jadian. Tapi kalau misalnya di Korea tuh lu bisa merasa nggak kalau dengan acting kita merasa oh ini dua ini udah pacaran nih. Iya. Nah maksudnya kalau menurut gue merasa acting ini tuh karena Enggak, malah soalnya si Cha Tae-hyunnya tuh didominasi banget sama si Jun Ji Hyun ya kan. Jun Ji Hyun karakternya kan ya kayak gini, Oh, maksudnya iya, kayak iya. yang powerful gitu, tapi kayak ternyata Tapi kita tuh itu memendam rasa sakit hati gitu. film ini kita nggak dikasih waktu untuk ngerasain kalau mereka tuh jadian. Jadi Betul, kita nggak benar. dapet chemistry yang Betul, mereka jadi jadian. membangun Iya sih. chemistry itu loh, maksudnya kayak
Kalau film Korea itu kan ada misalnya let's say momen mereka main kemana gitu terus ada satu momen kayak mulai jatuh cinta atau kalau di situ gue nggak tahu kapan si Tiara jatuh cinta sama si Jeffrey-nya. Momen Iya. apa yang membuat si Tiara jatuh cinta sama si Jeffrey-nya gitu. Balik lagi kalau menurut gue secara alur dan gue sebagai orang yang belum pernah nonton filmnya, gue nggak merasa ada chemistry yang dibangun sampai mereka tuh baperan Iya. terus pacaran. Jadi ketika terakhirnya mereka berpisah, gue nggak merasa sedih. Karena dari awal mereka nggak ada chemistry-nya, nggak ada momen atau apa yang bikin kita baper dulu. Jadi pas mereka pisah tuh gue nggak sedih dan pas mereka pisah terus mereka ketemu lagi gue nggak seneng. Iya gitu. Jadi kayak hambar banget gitu rasanya. Kayak film itu kayak apa ya? Kayak sketsa aja gitu, sketsa demi sketsa digabungin. Sebenarnya Jadi itu film. semua bisa ketolong sebenarnya sama dialog sih harusnya. Harusnya dialognya bisa meng-carry gak sih? Kayak di Maksudnya adegan pertemuan mereka. dialognya harusnya dari dialog yang bikin kita baper gitu kan. Iya dialognya Iya. pemilihan kata-katanya mungkin ya karena kalau yang di Korea sih setahu gue dulu Dialognya tuh bikin baper. saudara-saudara gue nonton itu ya lumayan kena gitu. Dan My Sassy Girl ini fun fact berasal dari kisah nyata tau. Oh iya. Iya, jadi si cowoknya itu beneran ada. Jadi si cowok itu kisah cintanya dia tulis di vlognya itu jadi film My Sassy Makanya Girl. tadi itu dia dinulis Iya, juga di blog. jadi film Perempuan Ajaib ya. Itu Perempuan Ajaib itu apa sequelnya Anak Ajaib kali. Mungkin sequel Anak Ajaib Zaman kali ya. dulu ya. Yang Mungkin ada openingnya Perempuan Ajaib. Ting terling ting 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 Anak ting. Ajaib. Oi. Anak Ajaib itu Anak Joshua ya? Ajaib iya. Joshua ya? Nggak tahu juga kenapa Anak Ajaib atau bahasa Inggrisnya Magic Woman. Magic Woman kayak nama-nama obat ya? Iya. Ya gitu. Terus gue mau ngomongin ke detail-detail. Setnya yang itu aja. Itu Betul. bikin bosen ya. Yang pertama, taman. Yang kedua, kafe yang ada DJ-nya begini-begini. Iya. DJ? Yang menunya cuma Iya. Sumpah ini gua mau cerita soal DJ. DJ-nya cuma gini-gini. Enggak, lu tau gak? Itu pas dia Asik. ngobrol sama teman-temannya di belakang kan backgroundnya ada satu orang DJ, DJ, cewek. iya. Itu gini-gininya ngawang-ngawangnya kagak sesuai beat anjing. Kagak sesuai beat anjing kayak. Ya, Udah ada. gitu tangannya gini doang diem. Terus besoknya mereka ke kafe itu lagi. DJ-nya udah pindah. DJ-nya diganti jadi cowok. Diganti jadi cowok. Tapi pakai baju batik. Gue seumur umur baru ini lihat DJ pakai baju batik. Mungkin lagunya ini Bengawan Solo remix gitu kan. Bengawan Solo kecil. Ex DJ gagak mungkin ya. Jadi yang pertama setnya itu aja. Kita tahu tuh kenapa si DJ yang cewek itu dipecat tuh. Kenapa? Ya gara-gara Karena itu. gini-gini doang. Udah gitu ngangguk-ngangguk Karena nggak sesuai beat itu. Karena gini-gini doang. Terus Iya. besoknya diganti jadi cowok Cowok. itu gini-gini doang. Besoknya mereka pindah kafe. Udah. Berarti emang kayaknya kafenya nggak bagus kali. Kafenya nggak bagus kayaknya. Nggak suka gitu. Iya. Dan mereka tuh pesannya cuman minuman gitu ya. Ya mungkin Iya. mereka tipe-tipe orang yang numpang wifi doang. Iya. Bahkan saat Jeffrey Nicole ulang tahun kagak pesan apa-apa. Cuman Jeffrey Nicole doang pesan es jeruk sama makan. Oh iya. Teman-teman cuma datang nyeprise doang. Jalan gitu ya. Kagak mesen itu Kagak ya. mesen gitu. Terus yang ketiga, warung bakmi. Di Itu situ lagi. situ lagi gitu ya, warung bakmi. Terus yang keempat, Stasiun Taman Mini. Sudirman. Taman Mini dulu. Taman Mini. Taman Mini, situ lagi. Habis itu Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman. Stasiun Blok M. Iya. Ada juga terowongan di dekat stasiun BNI City tuh. Ya pokoknya Terowongan yang nyala LED Iya. gitu yang ada yang main biola. ya, Di mana bukan sih? Tapi kan BNI City deket situ. ya udah 5 stasiun lah, 5 stasiun. Iya, BNI City. MRT. Sudah, udah. Sama yang terakhir, puncak gitu kan, Iya. gimana sih? Yang Iya. ada pohon itu. Iya. Ya, udah. Ada settingan rumah juga sih, tapi Selebihnya ya dikit-dikit aja. Bahkan ke Bali aja pakai green screen. itu ceritanya Bali. Ceritanya. Karena kan ada kain catur-catur gitu kan. Cuman kelihatan banget. Ada green scene screen yang ya. Tiara Andini Akhirnya keliling Indonesia keliling seperti mimpinya dia kan. Tapi belakang itu green screen anjir. Woi, kata gue kayak Ketahuan anjir green screen. Kelihatan green screen ya. Kita sampai bertiga sepakat itu. Green screen ya tadi. Ya maksud gue kayak kenapa harus dipaksain adegan Bali pakai green screen? Karena mungkin mereka pikir kayak rugi kali ya ke Bali cuma syuting 5 detik Itu doang. Tapi maksud gue kan bisa diakalin. Mereka bisa kayak ke Bandung kayak atau ke Curug kayak yang air Iya. terjun ya kan? Iya. Kalau misalnya mau Bisa aja itu menggambarkan si Tiaranya keliling Indonesia,
Dimanapun bisa. Dimanapun bisa Dimanapun gitu, bisa, di iya. Curug atau di Kebun Teh atau di mana Iya, gitu kan. atau di Cibinong City Mall bisa, Benar. Depok Town Square bisa. Cibinong masih deket-deket sini juga Iya, gitu. Depok Town Square Ciledug bisa. Square, CBD Square, CBD Ciledug gitu kan. Ada CBD Ciledug. Maksudnya ada- kenapa harus sekarang dipaksain ya udah green screen aja deh di Bali. Sebenarnya ya udah aja sih, cuman lebih ke lucu aja. Iya. Karena detail-detail tuh lebih ke nggak mengganggu, tapi kayak menggelikan aja, menggelitik. Apalagi ini film remake gitu ya kan. Yang kita tahu di mana orang Korea itu kalau bikin film sangat-sangat totalitas, sangat Totalitas, niat gitu iya. kan. Jadinya di ekspektasi gue film remake itu harusnya setara. Paling enggak Menyamain lah, di bawah dan dikit jangan lah. nggak harus dia melebihi, tapi ini tuh terkesannya remake yang di bawah gitu loh. Jatuhnya lebih ke parodi gue ngelihatnya ya daripada remake itu. Sumpah gue sampai screenshotin ada orang nih di web review dia. Ada yang komennya gini nih. Michael ya namanya. Belum nonton filmnya tapi mohon maaf ini Falcon bayar buzzer apa gimana? Bisa-bisanya dia ngasih bintang 5. Iya sih. Gua nemu di Twitter tuh. Kita lanjut lagi ke chemistry antar cast. Jeffrey Nicole dan teman-temannya. Aduh. Jeffrey Nicole dan 4 orang temannya itu loh. 3 Ya. orang temannya yang dialognya sangat-sangat kaku. Salah satunya itu Petrus Mahendra itu, tau nggak? Iya. Dia penyanyi kan. Kenapa ya banyak sekali penyanyi di sini ya? Mungkin dengan Paket sama OST. oh mungkin bundling. Bundling sama OST mungkin. Mungkin satu manajemen Tiara Andini sama satu manajemen sama Petrus. Jadi Bisa kayak jadi. oh lu pakai Tiara Andini udah kita kasih Petrus Mahendra gitu. Tapi kalau gue sebagai sutradara dapat bandingnya kayak gitu kayak nggak apa-apa Tiara Andini aja gitu. Iya. Kayak nggak apa-apa Tiara Andini aja. Iya. Oke, mantap kayak gitu. Iya. Iya, maksud gue kayak Karena chemistry 4 temennya ini juga menurut gua kayak sangat waduh banget, Bro. kurang dapet ya. Lebih Kurang. dapetin mereka waktu ngeliat di mereka di TikTok. Buat TikTok bareng. Wow. Bahkan Ence Bagus yang cuma nongol 10 detik Berapa detik aja gitu. lebih bagus aktingnya dari ketiga orang ini gitu. Iya. Apalagi yang lu bilang akting adegan mabuk. Akting adegan mabuknya lebih ke ini ya kayak Vilo lagi ketempelan. Perhatiin waktu teman-temannya ada adegan mereka mabuk bareng. Teler gitu gini. Nggak tahu deh, lagi halusinasi gitu habis ngirup gas gitu kan. Goblok banget. Kayaknya mereka tercemar sama At least kalau misalnya mukanya merah, mereka begini-begini ya udahlah kita tahu oh ini lagi pada mabuk Iya. gitu kan. Tapi gue punya teori, Ger. Kenapa mungkin si Tiara Andini sama Jeffrey Nicole chemistry-nya kurang di film ini? Gue punya teori bahwa jangan-jangan di belakang kamera Alshad Ahmad udah bawa esan tuh harimaunya. Makanya Jeffrey Nicole takut. Jadi kayak, aduh. Tadi aja mau dicium nggak jadi. Mau dicium nggak jadi, dia nggak kan? jadi. Ya itu ada harimau di belakang kamera si Alshad Ahmad bawa harimau. Takutnya besok pagi si Esan menu makan malamnya kan Iya. mewah gitu Mewah, kan. iya. Ada daging banyak gitu. Ada daging banyak, dijajarin daging paha, ada berdada, ribs, wagyu. selangkangan. Iya, sebelahnya Jeffrey Nicole. Ya. Makanya. Tiara pacarnya Alshad Ahmad. Iya. Oh, baru tahu gue. Itu ya perpindahan emosi yang sangat cepat. Kita tidak dibiarkan menikmati emosinya. Biar orang Tadi udah gue Yang kata contohin. yang kata di Alpi yang di gondola habis senang-senang tiba-tiba langsung diem, terus nangis-nangis langsung diem, ditambah nangis pun kayak orang ketawa ya. Iya, nangis Kayak pun. ketawa gitu. Itulah yang gue bilang bahwa ya Mungkin masih perlu belajar dari perlu situ. belajar dan jam terbang lagi. Kayak, Ya makanya kita iya, kita sampai bingung itu tuh dia lagi nangis apa tersenyum apa ketawa gitu. Tapi jangan kalian bilang emang lu bisa acting nangis. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan kita nggak main film. Kan kita bukan aktor. Iya, karena kalau ini kan kita lihat filmnya itu. Jadi kayak ya kita bisa menilai gitu ya. Tapi gue pernah main film sih. Tapi filmnya nggak naik. Nah minimal gitu kalau kayak gua nggak terlalu bisa acting, nggak apa-apa. Soalnya gua mainin filmnya nggak naik juga. Enggak, tapi kan yang lu ambil perannya lu pede juga ini ya kan. Maksudnya Iya. misalnya waktu itu kayak lu ngambil peran itu lu sesuai dengan kapasitas lu nggak? Nggak juga sih gua. Dia bukan jadi cowok-cowok culun gitu. Iya, gua kapasitasnya gua kayak gua mampu nih kayaknya. Iya, gini. let's say sekarang gini.
Api, gue punya tawaran film nih. Lu mau nggak pemeran utama di My Sassy Girl? Mau, Ya ini mau, kesempatan, kalau ada ini kesempatan. Mau kalau ada duitnya, Ger. Lu mau ada duitnya? Iya. Lu gua roasting lu. Gua nggak mau. Serius, gue kayak maksudnya pun kalau gue mau, gue belajar dulu. Iya, Gue tapi pasti gue kursus dulu. kalau dibilang takut apa enggak pasti takut karena kan ekspektasi penonton, karena apalagi misalnya gue udah dalam keadaan gue tahu Sassy Girl ini dulu naik banget di Korea. Iya. Ya gue takut lah. Ya maksud gue kayak terkadang ada kesempatan yang cuma datang sekali, tetapi kayak Tahu diri. gue yakin kalau gue tahu diri masih banyak sih kesempatan lain yang bakal datang lagi gitu. Jadi maksud gue kayak daripada main satu film, acting gue jelek, karir gue hancur, mendingan gue belajar dulu, bagusin diri, ditawarin film lagi, gue udah matang gitu kan. Kalau gue gitu sih, kalau gue pikirannya kayak gitu. Cuman kan beberapa orang kayak ya udah kesempatan nggak datang 2 kali Tapi gitu. juga Ya nggak salah. Salah satu alasan gue dulu nerima job itu adalah kayak, wah ini dari judulnya aja nggak kelihatan nggak bakal box office sih. Makanya Karena waktu kayak, itu belum ada TikTok. iya. Kalau ada TikTok sama YouTube waktu itu, lu udah masuk di ADC. Lu udah masuk di ADC sih. Aduh anjing. Masih ada trailernya nggak sih? Hah? Trailernya ada nggak sih? Nggak ada. Apa Beauty and the Beast ya? Beauty and the Beast dulu. Beauty and the Beast. Lanjut yang kedua. Detail ini kalau lu sadar nggak? Yang pas ada adegan ada cowok mau bunuh diri di taman mini, terus soalnya udah gini-gini kan, set. Itu aja itu udah aneh gitu. Itu gue aneh kenapa ada cowok mau bunuh diri di taman mini. Taman mini di anjungan daerah. Bunuh dirinya pun wisata. nggak lompat, bawa bawa cutter. cutter gitu kan. Lu jauh-jauh ke taman mini mau bunuh diri pakai cutter. Kita kan nggak tahu cowok itu dari mana. Siapa tahu dia dari Blitar Iya. ke taman mini demi gini, kan Iya. aneh. Iya, Kalau aneh. kalau cuma dari kayak Cinere atau dari Jakbar misalnya, Iya, ya udahlah masih Jatim wajar. gitu, kayak condet masih Grab, logis. naik Grab masih 100.000 Iya. kan. Ini masa ke taman mini jauh-jauh mau bunuh diri doang. Bunuh diri apalagi yang pakai cutter itu kok dilakukan di mana aja, di kos juga bisa nggak sih, Iya. ya kan? Dan lu kepikiran ke taman mini dan di Anjungan itu, gue lupa itu Anjungannya daerah mana ya. Dan lu sempet bayar tiket juga. Lu mau bunuh diri bayar tiket Udah anjing. gitu pulangnya, udah gitu ujung-ujungnya ditangkap polisi kayak orang habis kayak ini Kriminal gitu. kayak adegan akhir di film-film Kriminal, superhero iya. yang penjahatnya ditangkap polisi kayak Iya, gitu ya adegan iya. akhirnya ya. Kalau kalian perhatiin detailnya, si Tiara ini kan abis si cowok ini bilang alasannya dia mau bunuh diri, si Tiaranya kasih pidato yang menyentuh hati. Quotes gitu. Tetapi dia ngomong gitu, pakai quotes gitu, tapi matanya begini. Seolah-olah dia tuh kayak Mario Teguh yang lagi Aku seminar. sadar dia kesini. Ngeliat ke kanan, ngeliat ke kiri, Iya, kayak lagi iya. seminar gitu ya. Padahal orangnya itu ada dua doang. Di bawah. Di situ sama Jeffrey Nicole di Iya. depan dia, tapi matanya begini-begini. Wah, buset si Tiara. Yang di taman mini dia nonton bioskop itu sama Jeffrey Nicole juga, dia senyum-senyum. Matanya Dia sana. kiri kanan. Bioskop di sana ya. Mungkin di sebelah kanan itu mungkin bioskopnya Spare X yang di CGV yang memutar ya. Jadi menontonnya harus begini. Iya kan, siapa tahu ya kan. Sih, kita nggak tahu sih. Nah, detail-detail seperti itu sih yang gue sadari, harusnya itu adegan menyentuh hati, Iya. tetapi karena gue terlalu pay attention to detail, gue melihatnya malah jadi lucu, pengen ngakak gitu, malah nggak jadi baper gitu. Ada lagi yang ini kan di situ kan ada yang dia lagi kuliah terus si Tiara Andirinya masuk sembarangan. Terus dia bisikin ke Jeffrey Nicole. Enggak, jadi posisi duduknya Oh, iya, dia, iya. temennya sama Jeffrey Oh Nicole. iya ini kata nih. Nah, dia bisik-bisik ke temennya, aduh padahal dia udah janji mau gugurin kandungan sama aku. Iya mau gugurin kandungan dia bilangnya. Kalau yang di Korea bilangnya aborsi. Tapi kalau ini bilangnya, aduh dia udah janji lagi mau gugurin kandungan. Langsung kan si temennya bilang, "Pak, ini si Gian Perlu keluar. Mereka berdua perlu keluar, emergency." Mereka harus pergi Nah, nggak dikasih tahu tuh kenapa alasannya. sama dosennya. Itu aja aneh, kenapa dosennya tiba-tiba ngizinin se-emergency apa gitu. Terus dosennya ya udah silakan. Nah, gue inget banget sebelum si Jeffrey-nya keluar, si Gian sama Sisi keluar, dosennya bilang apa tau? Good luck. Semoga berhasil ya. Semoga Tahu berhasil. dari mana anjing? Apa yang berhasil? Apa yang berhasil? Ya mungkin kan Kan dia nggak diceritain sih ininya mau ngapain emergensinya. ya siapa tahu mungkin dosennya ngajarin ilmu apa kayak mata kuliahnya mungkin mata kuliah good luck. Mata kuliah mutlak tuh apa? Itu tagline dari Iya. dosennya. Mata kuliah good luck. Kan ada tuh sekarang ada jurusan teknik engineering, teknik sipil, perhotelan, good luck.
takut. Mungkin ya good luck kan. Ilmu good luck. Ada ilmu good luck. Ada ilmu good luck loh. Aduh, ilmu good luck. Aduh. Ada seni itu jatuh seni gitu. Atau mungkin kenapa dosennya bisa tahu mereka mau aborsi padahal nggak dibilangin? Mungkin ya, ini film gue. Mungkin si aktornya tuh yang jadi dosen nggak tahu itu siapa aktornya. Mungkin waktu itu dia sempat ngebaca naskahnya kali. Jadi dia udah tahu ceritanya. Anjing, lu anjing, Ger. Enggak, maksud gua. Iya. Dia masih dibaca naskahnya kok. Tapi dalam penokohan kalau dia udah di kamera, ya ceritanya dia nggak tahu, tolol. Iya. Kok tiba-tiba dia bisa keceplosan semoga berhasil. Itu mungkin satu-satunya logika yang bisa masuk di gue. Mungkin dia baca naskahnya. Tapi Kelepasan gitu, ngerti gak sih? iya. tapi teori lu aneh. Pas adegan tuker sepatu. Jadi kan si Tiara Andini kakinya sakit karena dia mau wawancara interview. Itu menurut gue itu toxic banget. Dia tukar sepatu sama si Jeffrey Nicole. Terus si Jeffrey Nicole yang pakai heels, si Tiara Andini yang pakai sepatu Jeffrey Nicole. Nah, somehow Jeffrey Nicole itu kakinya bisa masuk di sepatunya di heelsnya Tiara Andini. Cuman keluar dikit doang. Berarti kan ukurannya ya kurang lebih sama. Masa kakinya Tiara Andini sama kakinya Jeffrey Nicole gitu kan? Kayaknya mereka nyediain 2 sepatu tuh yang buat Jeffrey. Iya, Tiara Andini Ukurannya sama ukuran. sekecil itu, semungil itu, masa kakinya sama. Kayak sutradaranya itu ada masalah apa ya sama sepatu? Bahkan di rumahnya si Tiara Andini, di rumahnya si Sisi. si toko yang diperankan Tiara Andini itu sekeluarga masa di rumah pakai sepatu lagi Pakai karpet. lagi di ruang tamu. Nih, ada Iya, karpet. Jeffrey Nicole situ pakai sepatu. Bapaknya Bapaknya juga pakai sepatu. pakai sendal. Emaknya pakai high heels. Keluarga apa sih ini anjing? Makanya pakai high heels. Iya pas jalan. Anjir. Si Tiaranya keluar kan dia udah pakai sepatu cewek gitu. Keluarga apa ini di rumahnya pakai sepatu gitu? Gua kalau sendal masuk dalam dikit aja udah di Gue yakin omel-omelin. kayaknya Nagita Slavina di rumah Andara nggak pakai sepatu deh. Pasti Iya ya. Paling nggak pakai yang pakai sendal rumah. Sendal selop Sendal rumah. rumah iya, yang ada bulu-bulunya kayak di hotel kan. Nggak sepatu dipakai kayaknya. Secara garis besar. ada lagi Oh, yang mana gua masih resah ada? nih. Kan dia nanam kapsul di tumbler, di tanah, ditimbun batu. timbun batu. 2 tahun balik lagi si Jeffrey Nicole. Batunya masih bertumpuk. Iya, susunan batunya masih rapi. Masih sama. Padahal pohon ada di situ kan ada pohon. Itu ceritanya setelahnya yang pohon itu setelahnya. Iya, makanya gue bilang padahal di situ kan ada pohon. Iya. Pohon itu baru ditinggal berapa bulan disambar petir. Iya. Kok bisa? Kenapa batunya masih sama di situ? Kenapa batunya masih sama? Apakah dan itu kan Dan kayak rapi. di kebun di hutan. Apakah di hutan itu tidak ada ular atau tidak ada kancil yang melompat? Kelinci. Big Show. Big Show, John Cena. John Hujan Cena. aja tanah meluntur. Nah, masa apa nggak kena hujan? Masa pas digali gampang digalinya kayak cuman ditimbun sama 5 sendok tanah, kayak gampang 5 banget. sendok Masa tanah. tidak terjadi proses kena hujan terus kaku lagi Kaku. gara-gara kena panas selama 2 tahun nggak mungkin Batu kan? aja deh, batu aja tuh nggak jatuh, masih bertumpuk gitu. Itu aja sudah aneh. Iya, apa tidak ada warga sekitar yang lewat kan? Nggak mungkin juga kan? Gitu yang lewat, Apalagi yang ada juga bocil, melihat gitu. batu bertumpuk kayak Melihat gitu. batu bertumpuk pasti dimainin lah. Iya, pasti ditendang. Ditendang. Nggak usah ngulang-ngulang kata-kata Nggak usah gua. ngulang kata-kata lu lah gue. Anjing gue nih. Bangsat. Hah? Ya, itu aja sih. Udahlah. Overall bagi gue film ini sebenarnya not bad. Jadi Iya. kayak ibarat makanan ini tuh masih bisa dimakan. Iya. Tetapi rasanya hambar. Rasanya tuh kayak nasi disiram kuah doang. Jadi kayak nggak ada ayamnya, nggak ada lauknya, nggak ada sayurnya. Dimakan bisa, tapi hambar rasanya. Kalau menurut gue ini masih cukup bisa dinikmati lah. Karena ada beberapa titik jokes yang menurut gue di Oke. gua cukup oke lah. Termasuk jokes yang gue suka tuh yang kayak pesan makan apa di sini yang enak apa. Terus kata temennya si Gian, oh ya sini yang juara chicken wingsnya tahu kemarin menang lomba. Iya ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Itu gue suka banget. tuh. Penting banget informasi chicken wings di sini menang lomba. Itu kayaknya gue bakal gue pakai ke channel gue yang ke depan yang ke Lu berikutnya. tau gak bro, kita melupakan sesuatu. Apa? Ada Jaja Miharja bro. Oh ada Jamie Hardy sebagai penjaga hotel ya. Penjaga hotel, dia lucu itu juga loh. lucu juga sih. Maksudnya kayak salah satu yang aktingnya oke yang bisa dinikmati dan dari film itu. Iyalah. Dan menurut gue di film ini tuh nah rating deh bro.
Gua 6,5. 6,5. Gue ratingnya 5 dan kelima rating gue ini semuanya buat Jeffrey Nicole. Serius. Tepuk tangan kita good applause buat Standing Jeffrey applause. Nicole. Biarin. Gak kelihatan goblok. Gak kelihatan orang. Kecuali kalau begini baru. Ya udah begini. Ya udahlah. Demikian review My Sassy Girl, filmnya sedang tayang di bioskop. Gue pengen tahu juga pendapat dari kalian yang sudah nonton, mungkin bisa share di kolom komentar di Sekali bawah. lagi, ini semua review kita itu sesuai tergantung apa selera ya. Bisa jadi menurut kalian Iya, karena banyak Iya. yang gue lihat tadi jadi sebelum gue nonton gue baca-baca dulu di Twitter kan, di Twitter banyak juga yang kasih nilai 8, Iya banyak banget yang suka. ngasih bintang 4 ya nggak apa-apa, itu kan selera. Jadi ini sangat-sangat subjektif. Dan ini agak-agak di gue agak subjektif. Kenapa? Karena secara gue pribadi, guenya sendiri nih, gue nggak terlalu suka film drama romance sebenarnya. Kecuali drama Korea ya, beda cerita. Misalnya film drama romance itu gue pribadi nggak terlalu suka. Makanya kenapa gue nggak nonton My Sassy Girl yang pertama juga. 2001 lu masih apa? Gue mah udah SD 2001 anjing. Masih belum ngerti cara beli DVD-nya di Blok M Mangga 2 gitu kan. Ya, Belum ada tuh DVD yang Teletubbies tapi ternyata ada bokepnya belum ada kan? Belum. Zaman dulu. Ada unyil biasanya. Oh, unyil ya? Namanya DVD unyil gitu. Kalau gua dulu kodenya itu, Bang, Teletubbies. Ternyata Bener pas di setel Teletubbies, coy. Tapi di tengah-tengah ada bokepnya anjing. Jadi Teletubbies misalnya, ayo kita menonton film di perut Teletubbies gitu kan. Enggak, tolong. Yang ditonton bokep gitu. Enggak, Teletubbies biasa, tapi di tengah-tengah tiba-tiba kekat Di-cut, ada di-cut. bokepnya. Iya, Itu dulu viral banget itu. Ya gitu lah teman-teman yang sudah menonton, tolong kalian share di kolom komentar biar kita lihat keberagaman ide-ide gitu ya. Keberagaman pendapat. Saya nah ini apa ini video. Makasih.